Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Rahmatul Aziza yang akan menyampaikan berita-berita teraktual dan terpercaya seputar Kabupaten Seruyan. Edisi Rabu 23 November 2022 yang kami rangkum dalam Seruyan Sepekan. Empat fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan dapat menerima Raperda APBD tahun anggaran 2023. Raperda tersebut akan dilakukan pembahasan secara bersama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan telah menyampaikan pemandangan umumnya terhadap penyampaian rancangan peraturan daerah APBD tahun anggaran 2023. Untuk memberikan masukan maupun saran yang dinilai perlu ditindaklanjuti pemerintah daerah. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Zuli Eko Prasetyo menyebutkan, dari 5 fraksi DPRD, 4 diantaranya menyatakan dapat menerima Raperda APBD tahun anggaran 2023. Mulai dari fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan yang dibacakan oleh Argiansyah, fraksi Nasional Demokrat yang dibacakan oleh Salidin, fraksi Gerindra yang dibacakan oleh Benyamin Pasambe, dan fraksi Kedesa Ampera yang dibacakan oleh Ar-Rahman. Sementara satu fraksi yang belum menyampaikan pemandangan umumnya yakni fraksi Golongan Karya, di mana fraksi Golkar tidak menghadiri kegiatan rapat dan tidak ada mengirimkan perwakilan untuk membacakan pemandangan umumnya, sehingga hanya 4 fraksi yang telah menyatakan menerima Raperda APBD. Kedepannya, Raperda APBD tahun anggaran 2023 yang telah disampaikan akan dilakukan pembahasan secara bersama, sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan dalam Banmus dan berdasarkan ketentuan maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tim Liputan Seruyan TV. Dalam rangka mengeksistensikan keberadaan lembaga adat Kedamangan di wilayah Kabupaten Seruyan, Kecamatan Seruyan Hilir dan Seruyan Hilir Timur menggelar rapat Kedamangan untuk menyusun program kerja yang bersentuhan dengan masyarakat. Lembaga adat Kedamangan sudah lama berdiri di wilayah Kabupaten Seruyan, namun eksistensinya hingga saat ini masih kurang maksimal dan belum begitu aktif, sehingga banyak masyarakat yang tidak mengetahui tentang kelembagaan adat Damang. Bupati Seruyan Yul Haidir yang diwakili oleh Camat Seruyan Hilir Timur, Muhammad Muhlis mengatakan, melalui pemerintah daerah yang dipimpin oleh Bupati Yul Haidir, lembaga adat Damang bisa kembali eksis dan lebih maju. Rapat Kedamangan ini baru pertama kali dilaksanakan, tujuannya adalah untuk menghasilkan berbagai macam hal positif dan bermanfaat bagi masyarakat. Salah satunya mengenai program-program Kedamangan yang nantinya akan dimusyawarahkan bersama. Diharapkan melalui rapat ini kerjasama antara dua kecamatan bisa meningkat, sehingga setiap program yang dijalankan dalam 1 tahun berjalan harus jelas dan terukur, serta usulan dari masyarakat yang tergabung dalam Damang bisa terakomodir dan terrealisasi sepenuhnya. Kinerja Kedamangan kedua kecamatan itu akan meningkat, sehingga program-program yang disusun dalam 1 tahun pun akan jelas, dan juga harapannya dari program yang diusulkan mereka pada rapat hari ini bisa terakomodir dan bisa dilaksanakan pada tahun yang akan datang. Pak, untuk program-program mungkin kedepannya dari kecamatan untuk membantu kegiatan Kedamangan atau Batamat di daerah apa mungkin ada siapa? Yang pasti kita akan support. Kebetulan camat juga untuk Batamat khususnya sebagai pembina, dan itu akan menjadi ada sedikit tanggung jawab, dan kita akan mengarahkan bagaimana Batamat itu nanti bisa menjadi salah satu organisasi pendukung daripada kebijakan yang diputuskan oleh Damang pada akhirnya nanti. Muhammad Muhlis menambahkan, pihaknya sangat mendukung penuh kegiatan Damang dan Batamat yang ada di daerah ini, dan sekaligus mengarahkan Batamat agar menjadi organisasi pendukung dari setiap keputusan Damang Adat. Tim Liputan Seruyan TV.
Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Seruyan telah menetapkan sebanyak 8 buah rancangan peraturan daerah tahun 2023 mendatang. Di antaranya 3 buah raperda dari eksekutif dan 5 buah raperda dari legislatif. Program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Seruyan disusun secara terencana, terpadu dan sistematis, sehingga nantinya dapat terbentuk peraturan daerah yang berkualitas, implementatif, tepat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Seruyan, Ar-Rahman mengatakan, dalam Propemperda yang telah disampaikan, pihak eksekutif mengajukan sebanyak 3 buah raperda. Di antaranya raperda tentang pajak daerah dan retribusi daerah, raperda tentang pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal di Kabupaten Seruyan, raperda tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat. Sementara 5 buah raperda yang berasal dari inisiatif DPRD diantaranya, raperda tentang pedoman perizinan perkebunan berkelanjutan, raperda tentang TJSLP, raperda tentang pengendalian pengawasan peredaran minuman beralkohol tradisional dan larangan minuman oplosan, raperda tentang penyelenggaraan pendidikan kepramukaan, perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Seruyan nomor 4 tahun 2010 tentang kesejahteraan sosial. Ketua Bapemperda menambahkan, sehingga secara keseluruhan jumlah raperda yang ditetapkan dalam Propemperda berjumlah 8 buah raperda. Diharapkan raperda yang telah ditetapkan dapat terrealisasi dengan baik dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Seruyan. Tim Liputan Seruyan TV. Bertempat di Gedung Serbaguna Kuala Pembuang, pemerintah daerah Kabupaten Seruyan diwakili Sekretaris Daerah Jainuddin Nur membuka kegiatan pelatihan pengelolaan sampah angkatan tahun 2022. Sebagai wujud kepedulian terhadap kelestarian lingkungan, pemerintah daerah telah melakukan sejumlah kebijakan dengan mengalokasikan anggaran untuk operasional UPT kebersihan yang mengelola tenaga kebersihan dan pengangkut sampah, serta meningkatkan sarana dan prasarana persampahan. Bupati Seruyan Yul Haidir dalam sambutan tertulisnya yang disampaikan Sekretaris Daerah Jainuddin Nur mengatakan, hal ini sejalan dengan kebijakan dan strategi pemerintah daerah dalam upaya pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenisnya, di mana salah satu faktor utama yang menjadi kendala dalam pengelolaan sampah di daerah ini adalah rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengelola sampah di rumah atau wilayah masing-masing. Sekda menambahkan, jika tidak dikelola dengan baik, sampah akan menimbulkan masalah baru, sehingga perlu penanganan yang maksimal mulai dari cara yang sederhana hingga modern. Salah satunya sampah botol dapat didaur ulang untuk dijadikan kerajinan yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Kalau pada tatanan dunia jelas ya, sampah di satu sisi memang kotor. Tapi di sisi lain, dengan teknologi nanti dari narasumber ya, tahu bagaimana cara membuat sampah itu dari yang paling sederhana sampai yang paling modern. Kalau yang paling sederhana jelas ya di sini ya mungkin dari botol-botol aqua ya bisa dibentuk, atau benda-benda plastik bisa dibentuk menjadi aksesoris maupun bahan-bahan lain. Diharapkan kegiatan pelatihan pengelolaan sampah dapat berjalan dengan lancar dan sesuai harapan bersama, sehingga kesadaran masyarakat untuk melakukan pengelolaan sampah, terutama untuk tidak membuang sembarangan, dapat menanggulangi permasalahan sampah di daerah ini. Tim Liputan Seruyan TV. Pemerintah daerah Kabupaten Seruyan menggelar rapat akhir pelaksanaan reforma agraria tahun 2022. Selama pelaksanaan program tersebut semuanya berjalan dengan capaian yang sangat maksimal. Rapat akhir pelaksanaan reforma agraria ini merupakan tindak lanjut dari Perpres 86 tahun 2018 tentang reforma agraria, yang hakikatnya berhubungan dengan penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, serta pemanfaatan tanah yang lebih berkendalian melalui penataan aset dan akses. Bupati Seruyan Yul Haidir dalam sambutan tertulisnya yang disampaikan Sekretaris Daerah Jainuddin Nur mengatakan,
Tujuan dilaksanakannya reforma agraria diantaranya untuk mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah dalam rangka menciptakan keadilan, menangani sengketa dan konflik agraria, memperbaiki akses masyarakat kepada sumber ekonomi, menciptakan lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan, menciptakan sumber kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang berbasis agraria melalui pengaturan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Sekda menambahkan, program ini juga sebagai langkah dalam mengurangi ketimpangan penguasaan, terutama untuk penguasaan yang tidak berdasarkan hukum dan regulasi, sehingga masyarakat bisa mendapatkan hak atas tanah yang dimiliki dan legal hukum. Terpenting setiap tanah yang dimiliki harus melengkapi seluruh syarat dan ketentuan yang ditetapkan. Sound up. Akhir ini merupakan tindak lanjut ya daripada Perpres 86 tahun 2018. Oleh sebab itu tujuan kita reforma agraria ini mengurangi ketimpangan penguasaan, mungkin salah satunya ya, mengurangi ketimpangan penguasaan, terutama penguasaan yang tidak berdasarkan hukum atau menyalahi regulasinya. Ya. Kalau secara pribadi, kata saya tadi, nggak mungkin orang punya tanah lebar. Tetapi kalau secara kelembagaan atau pihak ketiga atau dia punya perusahaan, ya, saya mungkin berpensiun sama Pak Ridwan, ya, misalnya ini, bikin PT ini, bisa saja saya punya beribu hektar, selama bisa memenuhi syarat-syaratnya. Tetapi kalau secara individual, saya kira nggak mungkin. Selain itu, pihaknya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh perangkat daerah yang tergabung dalam gugus tugas reforma agraria dan konsultan perorangan, sehingga kegiatan reforma agraria dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan capaian pelaksanaan yang terbaik. Tim Liputan Seruyan TV. Bupati Seruyan Yul Haidir menyerahkan bantuan paket mesin konversi BBM ke BBG untuk nelayan Seruyan Hilir dan Seruyan Hilir Timur, di mana jumlah bantuan yang diserahkan tersebut sebanyak 835 paket. Pemerintah daerah Kabupaten Seruyan memberikan bantuan paket mesin konversi BBM ke BBG untuk nelayan. Bantuan ini diharapkan dapat dimanfaatkan dengan baik oleh para nelayan, terutama untuk mempermudah dalam beraktivitas maupun menghemat pengeluaran. Bupati Seruyan Yul Haidir mengatakan, jumlah bantuan yang diberikan sebanyak 835 unit paket BBM ke BBG. Bantuan yang telah diberikan agar dipergunakan sebaik mungkin dan dirawat sebagaimana mestinya, serta jangan sampai bantuan yang telah diberikan diperjualbelikan oleh para nelayan. Apabila ada yang menjual bantuan, maka instansi terkait akan menarik kembali bantuan yang telah diberikan. Bupati menambahkan, saat ini seluruh nelayan di Kecamatan Seruyan Hilir dan Seruyan Hilir Timur sudah konversi dari BBM ke BBG. Pertanggal 1 Januari 2023, seluruh nelayan sudah resmi menggunakan mesin konversi BBG, sehingga aktivitas nelayan dapat lebih mudah dan meningkatkan pendapatan para nelayan. Ya, harapan saya kepada masyarakat agar itu digunakan sebaik-baiknya, dirawat dengan sebaik-baiknya, agar awet tidak mudah rusak. Ini sifatnya bantuan, jangan diperjualbelikan. Nanti kalau diperjualbelikan nanti bisa ditarik oleh Dinas Perikanan. Jumlahnya Pak? Jumlahnya 835 unit. Untuk? Itu dari untuk 12 desa dan kelurahan. Jadi kecamatannya Seruyan Hilir itu ada 8. Seruyan Hilir ada 8 desa dan kelurahan. Untuk Seruyan Hilir Timur ada 3 desa. Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Seruyan, Abu Hasan Asari mengatakan, jumlah bantuan diperuntukkan bagi nelayan yang tersebar ke 12 desa. Untuk Seruyan Hilir ada 8 desa, dan kelurahan serta Seruyan Hilir Timur ada 3 desa. Tim Liputan Seruyan TV. Sekolah Madrasah Aliyah Kejuruan Insan Mandiri Kuala Pembuang baru berdiri dalam 3 tahun terakhir. Namun sudah berhasil menunjukkan prestasi di tingkat kabupaten hingga provinsi Kalimantan Tengah. Meski tergolong baru berdiri dalam 3 tahun terakhir, Sekolah Madrasah Aliyah Kejuruan Insan Mandiri mulai menunjukkan sejumlah prestasi.
Saat ini prestasi yang berhasil dicapai melalui kompetisi Sains Madrasah tahun 2022. Kepala Madrasah Aliyah Kejuruan Insan Mandiri Kabupaten Seruyan, Afirus Febian mengatakan, sekolahnya merupakan madrasah pertama yang memberikan pembelajaran keterampilan. Dan ketika ada kompetisi sains tentu menjadi tantangan baru, karena dalam dunia pendidikan tidak hanya keterampilan yang perlu dikuasai oleh siswa, namun bidang akademik juga tetap menjadi fokus pembelajaran. Menurutnya, setelah melalui pembinaan bersama guru pendamping perwakilan siswa yang diutus mendapatkan juara 1 dan 3 tingkat kabupaten. Dan ketika mewakili Kabupaten Seruyan ke tingkat provinsi, hanya mampu masuk urutan ke-9 untuk mata pelajaran fisika terintegrasi. Dan ke depan akan terus ditingkatkan dan lebih dimaksimalkan untuk membawa nama daerah ke tingkat nasional. Nah, kami menjadi sekolah pertama di Kabupaten Seruyan sebagai sekolah kejuruan. Akhirnya kesempatan untuk KSM menjadi tantangan. Di satu sisi kami adalah kejuruan, jadi kegiatan kami banyak di lapangan untuk siswanya. KSM ini menjadi sebuah bekal kami ke depan. Ternyata tidak hanya harus keterampilan yang kita kuasai untuk siswa, tapi siswa juga harus memiliki kompetensi akademik. Itu yang kami harapkan ke depannya untuk sekolah kami dan juga untuk masyarakat dan siswa kami ke depan, juga guru-guru. Ada target ke depan? Oh ya, targetnya prestasi kami yang pertama, harapan kami dengan KSM ini, yang pertama di KSM kami bisa lagi mempertahankan juara 1, juara 2 dan juara 3 kalau bisa kami rebut. Nah, untuk tingkat kabupaten dan di provinsi kami harapkan kami bisa mengambil di 5 besar untuk di KSM-nya. Nah, untuk target ke depan, sekolah itu akan mengembangkan sarana keterampilan khusus untuk pertanian. Kami bekerja sama dengan dunia industri, perkebunan kelapa sawit yang ada di Kabupaten Seruyan. Afirus menambahkan, keberhasilan capaian prestasi ini juga tidak lepas atas dukungan dari perusahaan industri sumur Pandanwangi setempat, di mana dukungan dan ikut andil secara materi dan non-materi yang sudah banyak diberikan selama ini. Tim Liputan Seruyan TV. Demikian berita yang kami sampaikan kali ini. Saya Ramadan Aziza beserta kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.